Ya, kita test ride si TVS Ronin Street Fighter di tol Bali Mandara. Kita pakai helm JP Rocker Classic dengan visor silver. Ya, ini motor jadi ringan banget. Jadi sensasi pertama setelah modif kita buang lemak ya. Jadi saya nggak tahu beratnya sekarang berapa, nanti kita coba timbang kapan-kapan. Tapi terus terang efeknya itu ringan banget ya. Jadi akselerasinya itu kenceng ya. Jadi kalau dulu itu kita gas kita tarik nih itu untuk mencapai speed tertentu itu lebih lama ya, relatif lebih lama. Ini feeling ya, saya nggak ukur pakai alat atau apa, tapi jujur lebih lemot, bukan lemot banget sih, masih nendang, tapi ini benar-benar nendang sampai kita langsung ngegas ya. Tadi kita udah bayar tol, lanjut lagi kita tarik lagi. Nah ini enak banget ya, jadi memang enak di akselerasi, bukan di top speed. Jelas top speed itu kan lebih terbatas ya di Ronin, dan jujur saya nggak berani tarik kenceng lagi. Mungkin kalau ditarik kenceng lagi terus 110, 115, 120 sih bisa dapet kali ya, tapi lebih ke nyali sih, udah umur maklum ya. Jadi saya nggak berani narik sampai high speed banget, dan terus terang ya rasanya beda banget dengan yang dulu ya. Jadi ini udah benar-benar menurut saya jauh-jauh lebih ringan. Efek lainnya juga adalah lebih mudah pengendalian, misalnya di tikungan-tikungan ya, jadi nggak lebih lincah. Kalau di parkiran juga enak ya, jadi nggak berat. Kalau dulu tuh aduh, dorongnya atau mau mundur aja dorongnya penuh effort. Kalau ini benar-benar jauh lebih enteng ya, meskipun ya tetap lebih berat juga ya, karena ini kan motornya besi semua. Tapi jujur ini memang udah paling mantep lah. Jadi rasanya menurut saya beda banget sama yang dulu ya, bahkan sama yang originalnya pun akselerasi lebih garang ya, lebih keras. Memang kita udah modif kan, filter udara kita pakai Verox dan lain-lain, ada juga stabil tegangan. Tapi menurut saya bobot berat itu sangat-sangat berpengaruh. Itu waktu modif yang kita udah pakai filter udara Verox dan lain-lainnya itu memang kan belum ganti knalpot ya, masih original. Bobot bawaannya banyak, side track bracket, terus rak belakang terpasang terus yang CQV, terus engine, crash bar segala macam lengkap semua, dan lain-lain itu jujur, sama handguard mungkin ya, itu juga kecil-kecil menyumbang berat, dan total beratnya itu lumayan banyak sih. Nah ini benar-benar kita lepas semua lemak-lemaknya, termasuk knalpot yang sangat berat itu kita ganti dengan knalpot racing yang jauh lebih ringan. Memang knalpot racingnya suaranya mungkin kedengaran nggak terlalu ngebas ya di sini ya. Di depan mungkin udah dengar, tapi ya begitulah ya, entengnya luar biasa. Dan menurut saya masih suka dengan settingan sekarang ini ya. Jadi untuk pemakaian sehari-hari ke kantor maupun ya touring-touring ringan mungkin ya masih oke banget ya, meskipun joknya sekarang agak keras sih. Kalau yang single seater mungkin kalau mau touring saya ganti yang original aja, tinggal pasang lagi kok, gampang. Dan kalau mau boncengan juga lebih enak yang original. Tapi tarikannya mantap banget ya. Dan saya tinggal nyali aja. Saya terus terang nggak berani kenceng-kenceng. Pemakaian lampu depan juga malam hari nanti kita cek, kita bahas ya waktu malam hari, juga lebih oke lah dibandingin lampu original, karena terus terang lampu tembaknya udah saya copot semua, jadi clean look ya, nggak ada lampu tambahan, nggak ada apa, benar-benar sangat-sangat minim aksesoris yang tidak perlu lah gitu loh. Jadi memang benar kita pengen clean look, tail tidy, dan ya yang penting enteng. Ini enak banget ya. Jadi
ya sensasinya berbeda dari motor yang sama ya. Jadi nah ini udah sore, lampu X-nya tuh menurut saya keren juga. Jadi lebih apa ya, lebih beda custom-nya. Nggak, serasa Ronin si Teslanya itu huruf T-nya. Dan lampu X, si apa, Daymaker dengan seri X ini emang lebih mahal bandingin lampu Daymaker lainnya ya, yang biasa bulat, garis lah, apalah dan lain-lain yang melingkar ya itunya, DRL-nya. Karena menurut saya ini paling keren, DRL-nya, dan kita bisa setting orange atau kuning atau putih ya. Maksudnya orange tuh kuning ya, maksudnya orange atau putih lah, antara dua. Saya pilih yang orange karena ya biar kesan-kesannya lebih beda lah. Dan oke sih, cuman satu yang saya agak worried ya, karena tarikannya tuh kenceng banget, jadi kayak menyentak gitu ya. Jadi saya harus ngurut gasnya tuh, ngurutnya harus pelan, agak sedikit smooth lah, kalau enggak takutnya rantainya mungkin cepat melar kali ya. Ini harus sering-sering cek juga sih. Nah, terus terang agak nyentak sedikit dan itu agak worried. Memang kurang smooth. Mungkin kalau gigi sprocketnya kita ganti nanti ya ke 14, dari 13 ke 14, mungkin top speednya akan naik ya, jelas. Tapi di bawahnya mungkin agak lebih gimana? Saya nggak tahu. Saya belum belum mau coba sih. Mungkin nanti kalau kita ada waktu kita coba ganti sprocket di beres ya, atau bengkel resmi, coba mau nggak dia kalau kita ganti ke sprocket 14 sehingga top speednya akan lebih tinggi tentunya, tapi juga mungkin nggak terlalu nyentak di bawah ya. Cuman mungkin pindahan giginya jadi maksudnya nggak apa ya, kalau sekarang kan gigi 2 narik, 3 narik, kalau itu mungkin harus kita turunin ke 2 tuh supaya nggak apa, throttling ya. Anyway, menurut saya settingan Ronin kali ini oke banget. Nah ini lampu ininya ya, saya nggak kasih lihat, tapi polanya sih cukup lebar. Lampu DRL Daymaker yang ini ya, Daymaker yang ini bukan DRL, Daymaker yang ini dengan simbol X-nya yang keren itu, terus terang agak lebar ya dibandingin lampu orinya. Jadi lumayan untuk lampu dekatnya lebar, lampu jauhnya sorotannya lebih tajam, lebih fokusnya. Dan menurut saya lebih terang sih, jauh lebih terang. Ya selain memang cukup lah untuk dalam kota maupun luar kota, bahkan terutama tempat gelap, ngelawan lampu jalan yang masih gelap pun masih oke. Jadi menurut saya sih ini bahan yang cukup oke ya untuk gaya street fighter atau naked bike, street fighter lah menurut saya judulnya. Dan ya mungkin kita gunakan ini untuk beberapa waktu sampai bosen ya dengan style ini. Moga-moga sih cukup oke lah ya. Karena kan si Torino nanti akan datang, kita itu udah khusus untuk adventure untuk yang luar kota lah. Kita sediakan modifikasinya, bagnya nggak apa-apa, itu biar berat-berat ya sekalian. Tapi kalau ini kita pakai harian, menurut saya sih oke. Ya. Oke, itu dulu. Semoga kalau ada pertanyaan ya, silakan, dan semoga video-video tentang si modifikasi Ronin ini dapat memberikan inspirasi maupun ide-ide lain. Oke, see you.